Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, transaksi digital yang membawa kemudahan dan efisiensi pembayaran di tengah pandemi ternyata berjalan cukup maksimal. Hal tersebut terbukti dari penggunaan transaksi digital di Indonesia yang mencapai 65% dari jumlah masyarakat di tanah air. Sistem transaksi digital yang telah memberikan kemudahan dan efisiensi pembayaran di tengah pandemi ternyata berjalan cukup maksimal. Hal ini terbukti dari data pengguna transaksi pembayaran digital di Indonesia yang mencapai 65% dari jumlah masyarakat di tanah air. Para ekonom menilai peningkatan penggunaan cashless saat ini juga berasal dari transaksi e-commerce, dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai macam platform, termasuk pemakaian sistem Quick Response Code Indonesia Standard atau QRS Bank Indonesia. Kepala Grup Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia Rahmat Hernawa mengungkapkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 telah membuat volume pembayaran digital mengalami peningkatan drastis, sedangkan transaksi dari sektor retail justru menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Bank Indonesia, total jumlah uang dari transaksi cashless pada tahun 2017 hanya sebesar 16,54 triliun rupiah. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 33,67 triliun rupiah, bahkan kembali melonjak drastis mencapai 145,17 triliun rupiah pada tahun 2019 lalu. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua mengenai prospek bisnis platform transaksi digital. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Dentama Ardi Ratna. Beliau adalah founder Aneka Pay. Selamat pagi Pak Dentama. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Dentama. Sehat. Baik, ya. Aneka Pay adalah platform pembayaran transaksi digital. Saya ingin kemudian lebih mengenal mengenai Aneka Pay. Seperti apa Pak Dentama? Detailnya mengenai Aneka Pay ini. Baik. Jadi Aneka Pay itu kita ciptakan untuk mengatasi problem-problem di UKM. Jadi ketika UKM itu dituntut untuk bertransformasi ke dunia digital, menjual produk-produk digital, kita masuk ke industri tersebut. Tetapi dengan bermunculannya berbagai macam aplikasi yang bermain di industri tersebut, kita menangkap beberapa masalah. Dan itu akan menjadi sisi uniknya kita. Jadi Aneka Pay itu segmennya ke UKM, ke toko pedagangan, kelontong, seperti itu. Permasalahan-permasalahan apa yang Anda baca dan kemudian ini dipecahkan ataupun mungkin ditawarkan solusinya di Aneka Pay? Jadi ada 4 permasalahan, yaitu yang pertama adalah jarak mereka ke merchant, yaitu untuk kaitannya dengan top up. Kemudian mereka itu butuh pemahaman, jadi butuh dijelaskan, butuh edukasi, itu yang tidak terjadi ketika tidak ada komunikasi yang intens atau dekat. Kemudian ada biaya admin yang mungkin nilainya cukup lumayan, dan kemudian maintenance, jadi pemeliharaan outlet itu perlu. Baik. Jadi 4 problem tersebut kita ciptakan solusinya, yaitu sebuah aplikasi yang melayani UKM dengan sistem konsinyasi. Jadi ketika dengan sistem konsinyasi itu, ketika kami datang ke tempat UKM tersebut, ke toko, kita verifikasi data, segala macam KTP, kita kasih platform dari 3 juta, 5 juta, 7 juta, dan itu dibayar yang langsung saja. Jadi dititipin, terus kemudian mereka bertransaksi. Jadi 4 permasalahan tadi, dia nggak harus ke merchant untuk top up, kemudian uangnya ada yang ngambil, datengin, kemudian biaya administrasinya juga relatif lebih ringan, dan yang terpenting di industri distribusi seluler pembayaran ini ada maintenance. Jadi kalau outlet itu didatengin, outlet itu ada komunikasi 2 arah, itu akan lebih loyal ke kita. Baik, segmen yang Anda kemudian tuju adalah segmen UMKM ya, kalau tadi saya dengar. Betul. Baik, mengapa Anda memilih segmen ini dan sesiap apa kemudian segmen UMKM ini untuk
dapat secara maksimal menggunakan platform digital transaction ataupun digital payment? Jadi UKM itu kan jumlahnya banyak, potensinya besar, dan kemudian mereka itu yang terutama di kota-kota kecil itu minim edukasi, minim pemahaman. Jadi ketika itu bisa dilibatkan dalam dunia digital itu memang angkanya memang luar biasa. Seperti itu. Baik. Jadi Ya. kita dagang edukasi, ngasih fasilitas, ngasih itu. Oke. Pak Dentama, mengenai hal yang penting untuk dilakukan pada saat Anda mengawali bisnis Aneka Pay ini, apa saja waktu itu yang dilalui dan seberapa baik kemudian itu diterima oleh target yang Anda sasar? Jadi kami merumuskan, istilahnya melakukan survei sederhana, kemudian menggali apa yang mereka butuhkan, terus kita merumuskan itu, kemudian kita menyusun tim development, terus kemudian kita menyusun badan hukum, dan kita mencari supplier, dan unsur-unsur itu kita gabungkan dan produk kita rilis. Baik. Oke. Ada satu segmen lagi. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Dentama dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.